Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ella Nova akan mempresentasikan tentang judul saya, yaitu implementasi program pemberdayaan gelandangan di Kabupaten Sidoarjo, studi kasus di UPTD Liponsos Sidokare. Pertama, latar belakang, kemiskinan sendiri menjadi problema yang selalu dihadapi oleh negara berkembang. Kemiskinan sendiri dapat dibagi menjadi dua model sebagai faktor penyebab, yaitu yang pertama kemiskinan struktural, di mana kemiskinan ini disebabkan oleh suatu kebijakan yang dibuat atau diturunkan oleh pemerintah. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk miskin pada Maret tahun 2020 mencapai 26,42 juta orang atau meningkat 1,63 juta orang dibanding September 2019. BPS mencatat pada triwulan pertama di Provinsi Jawa Timur sendiri penduduk miskin mencapai angka 4.419.000 jiwa atau 11,09%. Lalu selanjutnya yaitu gelandangan merupakan orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat. Tim 1 telah mendata PMKS di wilayah Kecamatan Sidoarjo, Candi, dan Porong. Ditemukan 28 PMKS. Tim 2 yang mendata PMKS di wilayah Kecamatan Taman dan Krian menemukan 37 PMKS, sedangkan tim 3 Waru yang mendata PMKS di wilayah Kecamatan Waru, Gedangan, dan Sedati menemukan 10 PMKS. Lalu, langkah selanjutnya untuk mengatasi hal ini, pemerintah melakukan pemberdayaan bagi gelandangan yang berada di UPTD Liponsos Sidokare. Sebagaimana tugas dan wewenang tersebut diatur dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 38 Tahun 2011. Hal ini dapat diwujudkan program kegiatan sosial kemasyarakatan. Salah satunya adalah program pembinaan gelandangan. Bimbingan pertama yaitu dengan cara melakukan bimbingan mental dengan berupa ceramah agama dan ceramah sosial. Dan juga selanjutnya melalui pemberdayaan agar setelah keluar dari lingkungan Liponsos, para gelandangan dapat menghasilkan karya dan bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana implementasi program pemberdayaan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Sidoarjo dalam mengatasi masalah gelandangan. Tujuannya, yang pertama, untuk mendeskripsikan implementasi program pemberdayaan gelandangan dan pengemis dalam mengatasi masalah gelandangan di Kabupaten Sidoarjo. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pengembangan mahasiswa administrasi publik dalam melakukan sebuah kegiatan penelitian yang berkaitan dengan implementasi program yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam mengatasi gelandangan dan pengemis. Manfaat praktis yang pertama bagi pemerintah. Hasil dari penelitian ini diharapkan pemerintah dapat meningkatkan program pemberdayaan gelandangan yang berada di Kabupaten Sidoarjo, tepatnya yang berada pada UPTD Liponsos Sidokare. Yang kedua, bagi akademisi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber literasi bagi kalangan akademisi dan menambah wawasan pengetahuan yang luas serta pemahaman bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa administrasi publik. Yang ketiga, bagi masyarakat. Harapan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan pengetahuan atau wawasan bagi masyarakat guna menambah wawasan ilmu. Kedua, menggunakan teori yang pertama yaitu teori implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III dalam Subarsono tahun 2011. Yang kedua, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 38 Tahun 2011 tentang tugas pemberdayaan dan wewenang dari lingkungan pondok sosial atau Liponsos Sidokare. Yang ketiga, yaitu menggunakan teori pemberdayaan menurut Wilson tahun 1996. Indikator dari implementasi kebijakan publik menurut George C. Edwards III dalam Subarsono tahun 2011, yaitu yang pertama, komunikasi, kedua, sumber daya, ketiga, disposisi, yang keempat, struktur birokrasi. Untuk mengetahui implementasi program pemberdayaan gelandangan di Kabupaten Sidoarjo, di studi kasus di UPTD Liponsos Sidokare. Bab 3, latar belakang masalah, yaitu masih ditemukannya permasalahan gelandangan di Kabupaten Sidoarjo. Penelitiannya sendiri menggunakan deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan informan menggunakan purposive sampling, lalu jenis dan sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu yang pertama studi kepustakaan, penelitian lapangan, yaitu melalui yang pertama melakukan pengamatan atau observasi, yang kedua melakukan wawancara atau interview.
Lalu teknik analisis data, yang pertama pengumpulan data, yang kedua reduksi data, yang ketiga penyajian data, dan yang keempat penarikan kesimpulan. Ini diharapkan yaitu untuk mengetahui implementasi program pemberdayaan gelandangan dan pengemis dalam mengatasi masalah gelandangan di Kabupaten Sidoarjo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mengambil analisis kualitas pelayanan perusahaan daerah air minum atau PDAM Kabupaten Sidoarjo. Studi kasus saya PDAM Delta Tirta cabang Waru. Latar belakang. Pada tahun 2018 dan 2019, Ombudsman sebagai lembaga negara yang berwenang melakukan penilaian terhadap penyelenggara pelayanan publik seluruh Indonesia dan hampir 70% masih banyak potret buram pelayanan publik di Indonesia. Dari prosedur pelayanan yang masih berbelit, keterampilan SDM dalam melayanggaraan pelayanan masih terbilang rendah dan tidak sesuai dengan pekerjaan dalam memberi pelayanan yang baik. Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Kabupaten Sidoarjo mengelola dan melayani air bersih untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini upaya optimalisasi layanan publik berupa penyelenggaraan pelayanan air bersih yang mencakup keseluruhan wilayah Kabupaten Sidoarjo secara kualitas layanan PDAM Tirta Sidoarjo belum maksimal dalam melayani masyarakat. Ke tahun 2018, jumlah keluhan pelanggan mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Pada tahun 2019, jumlah pengaduan mengalami penurunan menjadi 6.052 pengaduan dari 6.604 pengaduan pada tahun 2018. Rumusan masalah, bagaimana kualitas kantor perusahaan daerah air minum atau PDAM Delta Tirta Cabang Waru. Yang kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas pelayanan kantor perusahaan daerah air minum atau PDAM Delta Tirta Cabang Waru. Tujuannya adalah untuk menganalisis kualitas pelayanan kantor perusahaan daerah air minum atau PDAM Delta Tirta Cabang Waru. Dan yang kedua, untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas pelayanan kantor perusahaan daerah air minum PDAM Delta Cabang Waru. Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pengembangan mahasiswa administrasi publik dalam melakukan sebuah kegiatan penelitian yang berkaitan dengan penilaian penyelenggaraan pelayanan publik. Manfaat praktis bagi pemerintah. Hasil penelitian atau kajian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah dalam mengembangkan sebuah kualitas pelayanan di perusahaan daerah air minum atau PDAM di Kabupaten Sidoarjo. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber literasi bagi kalangan akademisi dan menambah wawasan pengetahuan yang luas serta pemahaman bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa administrasi publik. Bagi masyarakat, dengan adanya penelitian ini dapat memberikan pengetahuan atau wawasan bagi masyarakat khususnya pengguna PDAM di Kabupaten Sidoarjo. Kedua, di sini saya memakai peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo nomor 15 pasal 58 tahun 2011 tentang perusahaan daerah air minum Kabupaten Sidoarjo. Teorinya saya mengambil teori standar pelayanan publik dari Agus Duyanto tahun 2009 dan teori kualitas pelayanan Van Cipto tahun 2008. Di sini saya juga saya mengambil indikator kualitas pelayanan dari Van Cipto tahun 2008. Dilihat dari ketepatan waktu pelayanan yang meliputi waktu tunggu dan waktu proses. Yang kedua, akurasi pelayanan yang meliputi bebas dari kesalahan. Yang ketiga, sopan dan keramahan dalam memberikan pelayanan. Yang keempat, kemudahan dan mendapatkan pelayanan. Misalnya banyaknya petugas yang melayani dan banyaknya fasilitas pendukung seperti komputer. Di sini akan analisis kualitas pelayanan perusahaan daerah air minum PDAM Kabupaten Sidoarjo. Bab 3, latar belakang. Masih kurangnya efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan. Peraturannya memakai peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo nomor 15 pasal 58 tahun 2011 tentang PDAM Sidoarjo. Teorinya memakai teori standar pelayanan publik dari Agus Duyanto dan teori kualitas pelayanan Van Cipto tahun 2018. Jenis penelitian saya memakai mix metode. Jadi gabungan antara kuanti dan kuali, populasi dan sampelnya saya memakai profil sampling, jenis dan sumber datanya. Dan saya
mengambil data primer dan data sekunder, dan teknik pengumpulan datanya saya menggunakan wawancara, observasi, dokumen, dan angket. Teknik data saya menggunakan pengumpulan data statistik, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil yang diharapkan untuk mengetahui kualitas pelayanan kantor perusahaan daerah air minum atau PDAM Delta Tirta. Dan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas pelayanan kantor perusahaan daerah air minum PDAM Delta Tirta dan Bangwaru. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, saya mulai ya. Di sini saya presentasi dengan judul Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan melalui program Kendurenmas atau kendaraan turun rembuk masyarakat di Kabupaten Pasuruan. Pelayanan publik merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik berupa barang maupun jasa. Hal ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Cilmi volume. Oh ya. Ulangi, Di. Pelayanan publik merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik berupa barang maupun jasa. Akan tapi pada kenyataannya, potret buram pelayanan publik sering dikaitkan dengan maladministrasi. Dapat dilihat dari hal ini dibuktikan dengan penurunan keluhan masyarakat berupa laporan pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik dari tahun ke tahun. Terbukti bahwa untuk yang grafik warna biru ini merupakan laporan pengaduan masyarakat yang dimana ini mengalami penurunan yang cukup signifikan dan yang warna orange ini merupakan penutupan laporan, di mana ini batasan dari pengaduan masyarakat itu sendiri. Dan laporan pengaduan masyarakat dari tahun ke tahun ini terdapat instansi yang terlapor, di mana ini pada data tersebut dapat diketahui bahwa instansi pemerintah daerah masih terus di peringkat pertama pada instansi terlapor. Nah, untuk pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan ini melakukan program inovasi pelayanan di program Kendurenmas, yang artinya ini bertujuan untuk percepatan pelayanan di skala bidang yang berkaitan langsung dengan 14 OPD di dalamnya. Nah, untuk program Kendurenmas ini memiliki dua model, yang dimana model pertama ini merupakan kumpulan aspirasi masyarakat di dalamnya, dan yang model kedua yaitu pelayanan administratif yang dikatakan jemput bola. Nah, untuk rumusan masalahnya sendiri yaitu yang pertama, bagaimana inovasi program Kendurenmas atau kendaraan turun rembuk masyarakat di Kabupaten Pasuruan. Yang kedua, bagaimana sinergitas antar OPD dalam pelayanan administrasi kependudukan melalui program Kendurenmas. Dan selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan inovasi program Kendurenmas di Kabupaten Pasuruan. Yang kedua, untuk menganalisis dan mendeskripsikan sinergitas antar UPD dalam pelayanan administrasi kependudukan melalui program Kendurenmas. Selanjutnya yaitu manfaat teoritis. Manfaat teoritis yaitu untuk memberikan kontribusi dan memperluas ilmu pengetahuan yang dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam pembelajaran administrasi publik, khususnya mengenai studi tentang manajemen pelayanan publik. Dan selanjutnya yaitu manfaat praktis, di mana ini ada tiga, yaitu bagi pemerintah, akademisi, dan masyarakat. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan rekomendasi kepada pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Pasuruan serta pihak-pihak yang terlibat dalam program inovasi Kendurenmas. Dan untuk akademisi, yaitu penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi pada penelitian yang dengan tema yang sama. Dan yang ketiga yaitu masyarakat, di mana masyarakat ini memberikan masukan, kritikan terhadap program Kendurenmas
di Kabupaten Pasuruan akan menjadi bahan evaluasi di dalam implementasinya. Dan selanjutnya yaitu bab kedua. Bab kedua yaitu terdapat teori yang saya ambil ada 4. Yang pertama karakteristik inovasi menurut Everett and Roger, yang kedua pelayanan publik menurut Hassel, yang ketiga koordinasi menurut Silalahi, dan yang keempat sinergi menurut Najiyati. Dan saya menggunakan teori menurut Everett and Roger 2003, di mana ini terdapat 5 indikator di dalamnya. Yang pertama keunggulan relatif, yang kedua kompatibilitas, yang ketiga kerumitan, yang keempat kemampuan kebijakan, yang kelima kemampuan untuk diamati. Dan yang diketahui dengan terdapatnya adanya OPD yang tidak hadir dalam program Kenduri Mas, dan juga terdapat adanya ketidaktahuan masyarakat terhadap program pemerintah tersebut. Nah, untuk jenis penelitiannya sendiri yaitu deskriptif, kualitatif. Yang kedua jenis dan sumber datanya yaitu ada 2, data primer dan sekunder. Untuk teknik pengumpulan datanya yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dan yang selanjutnya yaitu populasi dan sampel, yaitu menggunakan proporsi sampel. Dan yang terakhir yaitu analisis data, di mana ini menggunakan 4 cara, yaitu pengumpulan data, yang kedua reduksi data, yang ketiga penyajian data, yang keempat penarikan kesimpulan. Dan ini digunakan untuk mendukung penelitian inovasi pelayanan administratif kependudukan melalui program Kenduri Mas atau kendaraan ulun rembuk masyarakat di Kabupaten Pasuruan, di mana hasil yang diinginkan yaitu yang pertama mengetahui inovasi pelayanan administrasi kependudukan melalui program Kenduri Mas agar tepat sasaran di Kabupaten Pasuruan. Dan yang kedua yaitu mengetahui kendala yang terjadi dalam sinergitas antar UPD melalui program Kenduri Mas di Kabupaten Pasuruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan penerapan program Desa Melangkah dalam meningkatkan kemandirian masyarakat dengan menggunakan pendekatan triple X. Indonesia memiliki 34 provinsi, salah satu di antaranya yaitu Provinsi Jawa Timur. Jawa Timur menduduki peringkat kedua setelah Jawa Barat dengan jumlah penduduk terpadat pada tahun 2019. Hal ini dikarenakan Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu penopang kekuatan ekonomi di Indonesia. Dapat dikatakan bahwa aktivitas ekonomi provinsi ini menyumbang hampir 15% produk domestik bruto nasional nomor 2 setelah DKI Jakarta. Sehingga tidak heran jika banyak sekali dari mereka yang memilih untuk berwirausaha, terutama yang berdomisili di desa. Pada tahun 2019, banyak penduduk Indonesia yang lebih memilih tinggal di pedesaan daripada perkotaan. Maka dari itu, perlu adanya pembangunan daerah untuk menunjang kegiatan masyarakat desa. Peran swasta dalam pembangunan yaitu membantu pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja yang dapat mengatasi pengangguran. Sektor swasta juga membantu meningkatkan neraca perdagangan yang pada akhirnya digunakan untuk membiayai pembangunan. Sedangkan peran akademisi untuk mengawal dan mendampingi kinerja pemerintah desa dalam mewujudkan pembangunan desa. Ketiga peran tersebut memiliki fungsi dan posisi masing-masing dalam proses pembangunan desa. Adapun program yang dicetuskan oleh Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yaitu program Desa Melangkah, yang merupakan program pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dilakukan dari segi kesumberdayaan, kelembagaan, dan jejaring. Program Desa Melangkah sebagai program pemberdayaan masyarakat untuk kemandirian desa diharapkan dapat terlaksana dengan baik dan juga sebagai respon atas permasalahan penyelenggaraan pemerintah desa untuk konsep pembangunan desa yang terbuka terhadap pembangunan. Masalah yang pertama yaitu bagaimana peran setiap aktor terhadap penerapan program Desa Melangkah. Yang kedua, bagaimana pelaksanaan program Desa Melangkah dalam meningkatkan kemandirian masyarakat. Tujuan penelitian yaitu yang pertama untuk menganalisis dan mendeskripsikan peran setiap aktor terhadap penerapan program Desa Melangkah. Yang kedua, untuk menganalisis dan mendeskripsikan pelaksanaan program Desa Melangkah dalam meningkatkan kemandirian masyarakat.
Kegunaan penelitian secara teoritis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengembangkan kajian ilmu administrasi publik. Selain itu, dapat dijadikan kajian analisis dan penelitian-penelitian yang akan dilakukan selanjutnya untuk pengembangan ilmu yang berkaitan dengan program desa melangkah melalui pendekatan triple helix. Sedangkan praktisnya yaitu bagi pemerintah, penelitian ini dapat dijadikan masukan yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan terhadap penerapan kebijakan-kebijakan sesuai dengan suatu fenomena yang terjadi di masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan daerah. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pengembangan untuk pembelajaran bagi para mahasiswa dan juga sebagai referensi terkait dengan pelaksanaan program desa melangkah. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi dan meningkatkan masyarakat terkait dengan regulasi yang mengatur tentang adanya pelaksanaan program desa melangkah. Teori yang digunakan yaitu teori triple helix menurut Etschkowitz dan Leidersdorf. Indikatornya yaitu peran pemerintah, peran swasta, dan peran akademisi. Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif, jenis dan sumber data yaitu data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi, teknik pengumpulan informasi yaitu purposive sampling, teknik analisis datanya yaitu pengumpulan data, prediksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan hasil yang diharapkan yaitu peran setiap aktor dalam penerapan program desa melangkah dan pelaksanaan program desa melangkah untuk meningkatkan kemandirian masyarakat. Terima kasih. Oke. Monggo Mas Randy Amar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengangkat judul urgensi kebijakan pemerintah pada kekerasan HAM terhadap kaum perempuan, studi kasusnya di Kabupaten Sidoarjo. Latar belakang kekerasan ini terhadap perempuan yang berbasis gender ini akibat dari laki-laki yang seolah-olah superior dari perempuan. Dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan, saat ini perempuan sangatlah perlu diperhatikan lebih karena mempunyai peran yang sangat besar. Mekanisme pemerintahan yang paling menentukan adalah kapasitas ruling dan regulating yang membuat pemerintah mampu mengarahkan dan mengatur semua komponen yang ada di dalam masyarakat. Pemikiran yang semacam ini selalu dianggap oleh banyak orang ini mendorong minimal membenarkan, tapi pemerintahan bukan hanya kuat, namun juga pemerintah yang terlalu dominan dan meremehkan kekuatan yang ada di masyarakat. Ini ada beberapa data kekerasan terhadap perempuan dari tahun ke tahun. Kasus permasalahan atau permasalahan ini semakin meningkat. Nah, ini kan sudah ada dari peraturan undang-undang ataupun kebijakan yang pemerintah yang sudah buat, tapi di sini masih adanya permasalahan yang semakin meningkat. Masalah yang saya ambil ini bagaimana peran pemerintah dan lembaga swasta dalam menangani masalah kekerasan terhadap perempuan khususnya di Sidoarjo. Yang kedua, apa saja kendala pemerintah dan lembaga swasta dalam menangani masalah kekerasan terhadap perempuan khususnya di Sidoarjo. Yang ketiga, bagaimana kebijakan publik terkait perlindungan HAM terhadap kekerasan pada perempuan. Tujuannya dapat mengetahui sejauh mana peran pemerintah dan lembaga swasta dalam menangani permasalahan kekerasan terhadap perempuan, serta mengetahui kendala pemerintah dan lembaga swasta dalam penanganan permasalahan kekerasan terhadap perempuan di Sidoarjo, mencari tahu kebijakan publik terkait perlindungan HAM terhadap kekerasan pada perempuan, serta memberikan solusi kebijakan terkait kekurangan pada kebijakan tersebut. Manfaat teoritis, menambah pengetahuan bagi mahasiswa, terutama mahasiswa administrasi publik, tentang upaya pemerintah dan lembaga swasta dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dari segi kebijakan publik. Manfaat praktis, penelitian ini nanti diharapkan dapat memberikan informasi serta masukan kepada jajaran pemerintah dan lembaga swasta dalam advokasi serta kebijakan terhadap kekerasan pada kaum perempuan, sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi ke depannya. Hal ini yang kemudian dapat mendorong pemerintah dan lembaga swasta terkait untuk mengoptimalisasikan upaya advokasi serta memberikan keputusan terbaik terhadap kekerasan pada kaum perempuan dari kekerasan yang ada. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi praktisi sosial mengenai upaya mengurangi korban kekerasan pada kaum perempuan dan faktor pendukung maupun penghambat
pencapaian. Yang pakai implementasi kebijakan menurut Rian Nugroho, kekerasan perempuan menurut Sueroso, kekerasan menurut Murniati. Indikator pengukuran efektif menurut Supardia ini adalah ketepatan sasaran program dari kebijakan tersebut, sosialisasi program-program yang ada, tujuan program, pemantauan program. Karena dari pelayanan pada HAM terhadap kekerasan di Kabupaten Sidoarjo, kurangnya dukungan yang lebih dari pemerintah daerah Sidoarjo, kurang mendapat perhatian dan jangkauan hukum dalam masyarakat. Teori-teori yang saya pakai ini implementasi kebijakan menurut Rian Nugroho, terus ada kolaboratif government menurut Ansel dan GES, pelayanan publik menurut Lembaga Administrasi Negara, pelayanan sosial menurut Muhyiddin dalam Warto, kelompok rentan menurut Komnas Perempuan, kekerasan perempuan menurut Suroso, KDRT menurut Muniati. Dasar hukum yang melandasi saya mengangkat judul ini adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain. Yang penelitian saya pakai metode penelitian kualitatif, teknik penentuan informasi, pengumpulan data, wawancara, observasi, dan dokumentasi, penganalisis data, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan-kesimpulan dari latar belakang ini, implementasi dari kebijakan pemerintah dan kolaboratif government. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.